Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar bagaimana mekanisme dari tiga elemen dasar biaya produksi itu menyusun biaya produksi. Yang pertama, kita akan coba dengan simulasi T-account. Jadi dengan asumsi seluruh pembelian ataupun pembayaran menggunakan kas, jadi tidak ada yang hutang, ya. Baik. Ya, kas, ya. Nah, untuk yang pertama itu material, ya. Material atau direct material atau DM kita singkat. Nah, jadi misalkan ketika suatu perusahaan membeli bahan baku, misal kita buat PT perusahaan membuat donat misalkan, ya, kue donat. Oke. Jadi ketika dia membeli bahan baku, maka kredit adalah kas. Misalkan kita beli tepung dengan asumsi misalkan $5.000. Nah, jadi di sisi kas kita terjadi pengeluaran kas, kemudian di sisi material maka dia akan masuk di sini, di debitnya adalah tepung. Nah, ketika tepung ini digunakan, maka seluruh penggunaan baik itu material ataupun bahan baku, kemudian biaya tenaga kerja akan masuk ke barang dalam proses atau BIP atau work in process. Maka kita buat di akun WIP, work in process. Nah, misal dari tepung yang 5.000 kita punya, itu kita gunakan untuk work in process sebesar 4.000. Maka sisa tepung yang kita punya adalah 1.000. Nah, 4.000 ini masuk ke mana? Maka 4.000 ini masuk ke work in process. Jadi ketika dia penggunaan, maka jurnal penggunaan itu adalah WIP pada, ya, debitnya WIP, kreditnya direct material. Nah, di sini berarti masuk direct material. Tepung tadi, ya. $4.000. Nah, oke. Ini gambaran dari penggunaan direct material menjadi WP. Oke, kita ulangi kembali prosesnya. Jadi ketika suatu perusahaan dia membeli direct material, maka ketika dia membayar dengan cash, maka di T-account akan muncul di sisi kreditnya dia akan berkurang 5.000. Misalkan perusahaan tadi itu memiliki saldo kas misalkan 15.000, maka dengan pembelian ini saldonya berubah menjadi dikurangi 5.000, maka $10.000. Nah, kemudian dari sisi debit muncul direct material adalah tepung sebesar 5.000. Kemudian kalau digunakan dalam proses, dimasukkan ke dalam proses, maka dia berkurang. Misalkan kita asumsikan 4.000 yang digunakan, maka akan masuk ke work in process 4.000. Sisa di direct material adalah 1.000 dan 4.000 tadi masuk ke work in process. Nah, untuk sementara ini dulu terkait dengan penggunaan material, mulai dari pembelian, kemudian penyimpanan dan penggunaan.